Begini nih, serunya menjemur mie kering di Ranah Minang, Sumatera Barat. Mie kuning harus ditarik katrol agar bisa sampai ke lantai 2, fams. Ayo, semangat ya! Sama kayak semangatnya aku untuk mendapatkan hati kamu. Meski lahannya terbatas, para pengrajin mie ini gak akan kehabisan ide untuk menjemur mie agar menjadi kering. Nah, disinilah tempat penjemurannya. Saat cuaca panas lagi garang-garangnya nih, mie kuning harus dijemur sampai kering, fams. Meski cuaca panas, hati para pengrajin mie ini gak bakal ikutan panas atau emosi. Mereka justru bahagia karena mie bisa kering pada hari itu juga. So, mie jadi bisa dijual langsung ke pasar deh. Dibandingkan dengan mie basah, mie kering ini bisa awet 3 hingga 6 bulan lamanya. Padahal mie kering ini gak pakai pengawet sama sekali loh. Kandungan air yang rendah menyulitkan jamur tumbuh dan merusak kondisi mie. Oh iya, mie kering ini terbilang berbeda loh, fams, karena tidak dilengkapi dengan bumbu siap saji seperti mie instan. Justru itulah yang membuat mie ini jadi lebih mudah dikreasikan dengan resep yang beragam. Mau pedas, gurih atau asin, bisa disesuaikan sama lidah kamu, fams. Di sini loh, fams, produksi mie kering ini dilakukan. Kamu bisa menjumpai pabrik pembuatan mie di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau diperhatikan sih, setiap daerah ternyata memiliki ciri berbeda dalam pembuatan mie. Misalnya, penjemuran mie yang terbilang unik tadi. Kualitas rasa dan tekstur mie di sini juga menjadi prioritas utama. Makanya, bahan yang digunakan gak main-main, fams. Selain tepung terigu dan tepung tapioka, ada campuran telur dan minyak sayur berkualitas. Sekarang kita intip nih pembuatan mie-nya. Yuk! Oh iya, fams, kata tepung terigu ternyata berasal dari bahasa Portugis, yaitu trigo, yang artinya gandum. Emang gak bohong sih, tepung terigu terbuat dari biji gandum. Meskipun bukan makanan asli di Nusantara, mie menjadi salah satu jenis makanan yang paling populer di Asia. Mie pertama kali dibuat di Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian berkembang deh sampai ke Eropa. Kalau di Indonesia sendiri, mie dikenal sebagai makanan pokok kedua setelah beras. Tingginya permintaan mie di Nusantara, pembuatannya kini beralih dengan mesin-mesin modern dan besar, fams. Oh iya, mie digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu mie basah yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Sedangkan mie basah ini hanya bisa bertahan 1 hari. Sedangkan mie kering memiliki kandungan air yang rendah. Jadi mampu bertahan lebih lama lagi. Mie ini kemudian harus dimasak dulu. Berbeda dengan pembuatan mie biasanya, fams. Kalau mie basah dimasak dengan cara direbus. Mie kering justru di oven agar bisa matang. Proses oven juga memakan waktu lebih panjang sekitar 20 menit dibandingkan merebus mie yang hanya memakan waktu 5 menit saja. Setelah matang, mie harus segera didinginkan dengan cara diangin-anginkan. Nah, teknik ini nih ternyata bisa meminimalisir tiap helai mie menjadi lengket dan menggumpal, fams. Saat suhunya hangat-hangat kuku, mie kuning harus langsung digulung. Nah, proses ini juga akan memudahkan proses packing terlihat lebih rapi nantinya. Fams, proses mengadon mie di sini hanya dilakukan setengah hari saja. Setengah hari lagi, proses penjemuran mie bisa dilakukan.